A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada lagi satu habaib yang dimana habaib ini memberikan pernyataan-pernyataan yang membagongkan. Katanya dia melihat salah satu nabi lagi duduk-duduk, dan bagi saya pernyataan seperti ini hanyalah halusinasi, teman-teman. Bukan saya mengingkari, nanti ketika saya membahas ini, Harry Pras belum sampai ilmunya. Bukankah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan mengimami nabi di situ, terlebih bolak-balik bertemu dengan Nabi Musa, nanti akan disamakan dengan peristiwa itu. Allahu Akbar. Kalau di dalam perkara Isra Mi'raj itu karena sudah jelas ya mukjizat Nabi Muhammad dan fenomena untuk menerima perintah sholat. Tetapi kalau orang-orang biasa ya, habaib-habaib sekarang ini yang banyak bercerita ngibul tentang siapa? Tentang Al-Faqih Muqaddam, Abu Bakar bin Salim, Mi'raj 70 kali, malaikat atid berhenti nyatet, ya adu tenaga dalam, adu api, lempar api sana sini, lompat dari gunung ke bawah. Banyak keanehan yang mereka cerita-ceritakan. Dan ketika mereka bercerita, apakah kita akan percaya? Oh, saya percaya pada Habib ini, tapi tidak pada Habib itu. Apakah begini cara kita mengambil ilmu? Saya selama ini mendengar ceramah-ceramah Habib Rizik Syihab. Beliau itu ketika berceramah pasti bercerita tentang syariat, tentang fikih, tentang hukum, dan lain sebagainya. Belum pernah satupun saya menjumpai Habib Rizik Syihab bercerita tentang khurafat. Bahkan ada satu video beliau membantah khurafat. Apabila ada seorang muda mengaku bisa melihat Nabi secara yaqadha, ini adalah khurafat. Kata siapa? Kata Habib Rizik Syihab. Itulah yang membuat saya respect kepada beliau. Dan apabila memang ada, benar-benar terjadi melihat Nabi Muhammad secara yaqadha atau di dalam mimpi dan lain sebagainya, maka setidaknya jangan diceritakan. Andai kata itu terjadi, katanya. Tetapi Habib-Habib yang lain ini, na'udzubillah min dzalik, dikit-dikit cerita ketemu Nabi, mimpi Nabi, apa-apaan itu. Baik, tidak perlu jangan lebar. Mari kita simak seperti apa pernyataan salah satu Habib ini yang melihat Nabi Hud sedang duduk, katanya. Allah. Habib Abdurrahman bin Ali Mukashifin, Ainul Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Ainul Mukashifin masuk ke dalam. Al-fara'aitun Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Oh, bercakap. Jadi si Habib ini bercakap-cakap dengan Nabi Hud. Allah. Bisa bercakap-cakap dengan orang yang sudah ribuan tahun wafat, teman-teman. Melihat secara yaqadha Nabi Hud. Ini apa namanya kalau tidak ngibul? Ini apa namanya kalau bukan halu? Ini apa namanya kalau tidak mau menganggap dirinya sebagai wali? Nanti apa yang akan disampaikan kepada umat? Bahwa dirinya telah dibuka hijabnya dan melihat hal-hal yang gaib. Bukankah jelas di dalam Al-Quran yang mengetahui kepada yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh enggak, kalau sekarang teman-teman, orang-orang nih, para habaib ini melihat yang gaib-gaib sudah. Bahkan kepada arwahnya Nabi Hud mereka tahu, bisa bercakap-cakap dengan ruh. Ini apa-apaan namanya. Bahkan dukun-dukun juga lebih sakti daripada ente. Bisa memanggil alien. Jin alien dipanggil merasuk ke dalam tubuhnya manusia. Arwahnya Bung Karno disuruh masuk kepada manusia. Dukun lebih sakti daripada ente. Ente mau nyaingin dukun. Dobol. Ini mau kemana arah kalian berdakwah? Mau kemana arah kalian di dalam menyampaikan agama apabila caranya seperti ini? Sungguh telah wafat para rasul. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad difitnah juga hadir kepada salah satu majelis, hadir kepada maulid Nabi, hadir kepada ini, hadir kepada itu, hadir kepada haul, hadir kepada itu. Bahkan yang jauh lebih parah, orang yang mengamalkan maulid Sintuduror apa itu namanya saya tidak tahu. Orang yang mengamalkan itu bisa didatangi Nabi Muhammad secara yaqadha. Bahkan sampai-sampai orang kafir bisa melihat, orang Cina melihat. Itu Halimah Alaidrus itu yang menceritakan kedustaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Dan ini dipercayai. Mau kemana kalian beragama kalau percaya kepada hal-hal seperti ini? Nanti kalau kita membantah cerita seperti ini, kita katanya tidak percaya kepada Nabi Muhammad yang membelah bulan, Isra Mi'raj, Nabi Musa belah lautan, tongkatnya berubah jadi ular, ya. Nabi Yunus ditelan ikan paus atau ikan apa itu, terus dan lain sebagainya. Bukan seperti itu konsep kita beragama. Kalian ini bercerita tentang halusinasi.
kalian beranggap bahwa orang-orang di dalam surah Ali Imran ayat ke-169 bahwa orang-orang yang mati syahid itu sesungguhnya mereka tidak wafat, tidak mati mereka, melainkan hidup di sisi Allah. Dan kalian apakah tidak membaca tafsir surat itu? Mereka hidup bukan hidup di dunia lagi, hidup di sisi Allah. Di manakah itu? Allah menempatkan orang-orang yang syahid, orang-orang syuhada, orang yang berjalan di jalan Allah. Mereka berada di sisi Allah, yaitu di Iliyin. Iliyin tertinggi. Bukan hidup di kuburan, bukan hidup di gua. Apa-apaan kalian? Bahkan Husain Ja'far itu mengatakan Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah majelis maulid, nginjek-nginjek pasir katanya. Ya Allah, mau dibawa kemana kalian beragama kalau seperti ini? Lanjut dulu. Pada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunub az-zairin li'annani kull man ja' min az-zairin alaihi dhunub atahammaluha wa yaghfiruha Allah lahum. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak, aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepadaku. Waduh, hanya bermodal ziarah dosa diampuni. Ini sudah seperti keyakinan Kristen, teman-teman. Di mana ada penebusan dosa. Di dalam Kristen ada penebusan dosa. Di mana yang menebus dosanya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Mereka meyakini bahwa dosa-dosa mereka telah ditebus langsung oleh Rasul mereka. Rasul katanya, Tuhan mereka dengan kematian. Ini secara tidak langsung sudah mirip-mirip dengan hal tersebut, teman-teman. Seolah-olah Nabi Hud menjadi penebus dosa orang-orang yang ziarah ke tempat dia atau ke kuburan dia atau bagaimana itu. Yang lebih membangunkan lagi, ini si Habib ini berani berdongeng kalau dia bercakap-cakap dengan Nabi Hud. Kenapa kalau bisa bercakap-cakap dengan Nabi Hud, tidak bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad? Mana ini aliran yang benar dalam beragama? Ya, tanyakan, Syiahkah yang benar atau Sunnikah? Wahabi bagaimana? NU bagaimana? Muhammadiyah bagaimana? Tanyakan itu kepada Nabi Muhammad. Bercakap-cakaplah dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada Habib yang bercerita, ada salah satu wanita, Syekh Sultanah katanya, setiap dia masuk ke kamar ada Nabi hadir. Terus ketika ketemu Nabi, apa yang ditanya? Ramalan. Kalau ingin melakukan pernikahan, pernikahannya di tanggal apa, hari apa, tahun apa. Kalau ingin bangun rumah, bagusnya rumahnya ngadep kemana, pintunya di mana, dapurnya di mana, jamnya jam berapa, harinya hari apa, tanggal berapa bikin rumah. Nanya kayak gitu ketemu Nabi. Dan ini dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena Habib yang cerita. Habib tukang ngibul itu bertemu dengan Nabi, tanyalah hal-hal yang urgent, tanyalah hal-hal yang penting. Sunni Syiah mana yang benar ya Rasulullah? Itu kalau mau ditanya. Bukan nanya masalah perkara perkawinan, bangun rumah. Tolol ini namanya. Tanya mana yang benar, Wahabikah yang benar, organisasi mana yang benar, NU kah yang benar atau Muhammadiyah yang benar? Apa semuanya benar? Syiah benar, Sunni benar? Apakah begitu cara beragamanya? Seenak jidat ngomong bertemu dengan Nabi Hud, ngomong dengan Nabi Hud, cakap-cakap dengan Nabi Hud yang sudah wafat itu. Nanti setelah kita tanggapi hal seperti ini, kita tidak percaya kepada ayat Allah surat Ali Imran bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah sesungguhnya dia tidak mati, melainkan hidup di sisi Allah. Tidak paham kepala ente. Kalau hidup di sisi Allah bukan hidup di dunia, hidup di gua, hidup di kuburan, duduk di kursi emas. Tolong cerdaskan umat sebagaimana para khulafaur rasyidin mencerdaskan umat, para imam mazhab mencerdaskan umat. Tidak ada satupun dari mereka berdongeng-dongeng hal seperti ini. Gundah gulana Umar bin Khattab, bingung dia ketika ditanyakan perkara suatu hukum oleh umat. Langsung ziarah ke makam Nabi, bertemu dengan Nabi, ngobrol-ngobrol dengan Nabi Muhammad, cakap-cakap. Gak pernah Sayyidina Ali pernah dilanda kegundahan dalam hatinya ketika ditanyakan bagaimana hukumnya terhadap si pembunuh Utsman bin Affan. Tapi apa? Sayyidina Ali tidak pergi ke kuburan Nabi untuk menanyakan hukum. Gak mikir kepala kalian ke sana. Ya, Ali bin Abi Thalib tidak pergi ke makam Nabi Muhammad lalu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bangkitlah dari kubur. Bagaimana ini hukum tentang pembunuhan kepada Sayyidina Utsman?" Gak nanya. Tiba-tiba kalian berfatwa, berceramah seenak jidat, ngomong seenak jidat. Pergi ke makam ini, ruhnya hadir di situ, lagi duduk-duduk, cakap-cakap, nanya-nanya, tanya jawab. Pergi ke makam Nabi, kuburnya goyang-goyang, bangkit dari kubur, cium lutut. Pergi ke makam Nabi, Nabi keluar tangannya ke atas lalu jabat tangan. Tolol itu namanya. Perkara yang tidak penting itu yang ditanya jawab, yang diceritakan. Sunni Syiah itu ditanyakan. Hanya orang dungu yang percaya kepada dongeng-dongeng seperti ini, khurafat-khurafat seperti ini, kedustaan seperti ini. Nabi Muhammad bangkit dari kubur hanya perkara cium lutut, perkara ramal-meramal, bangun rumah,
Ngadep kemana rumahnya? Nanya itu tolol ini.